SBY mengaku tak pernah melakukan kecurangan pemilu. Hasto mengatakan mudah dipatahkan, bau amis kebusukan Cikeas. Apa yang beliau sampaikan dengan tuduhan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dengan kata-kata batil, kata-kata jahat, itu juga jauh dari kenegarawanan Pak SBY. Jauh dari bagaimana politik ini memerlukan suatu keadaban. Inilah yang kemudian kami kritik, apalagi 10 tahun dinyatakan oleh Pak SBY. Partai Demokrat tidak pernah melakukan kecurangan di dalam pemilu. Hal ini harus kita lihat fakta-faktanya. Ya, itu upaya pernyataan yang menurut saya menggelikan karena perasaan takut kalah sebelum bertanding karena tidak mampu memformulasikan untuk mengusung ketua umum partai, dalam hal ini adalah AHY. Ya, akibat pidato bapak dan anak pemilik Partai Demokrat kemarin di acara Rapimnas Partai yang sekarang jadi sok galak ke pemerintahan Pak Jokowi itu, akhirnya AHY dan juga SBY dapat lawan tangguh, yaitu PDI Perjuangan. Ya, kalau bicara soal pemilu yang curang, itu yang sudah terjadi, Pak. Nih, kata Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, omongan Pak SBY tidak bijak, Pak. Kecurangan pemilu masif itu justru terjadinya pada pemilu tahun 2009. Waktu Bapak menjabat sebagai presiden. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebutkan pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak pernah melakukan kecurangan pemilu sangat mudah untuk dipatahkan. Apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa selama 10 tahun Demokrat memimpin tidak pernah melakukan kecurangan pemilu mudah sekali dipatahkan, kata Hasto Kristianto. Sehingga Hasto Kristianto, biar kata para pakar pemilu yang kredibel saja yang menilai demokratis tidaknya 10 tahun ketika Partai Demokrat memimpin 2004 sampai 2014. Bukan cuma itu, saksi kunci berbagai kasus korupsi besar pun banyak yang meninggal tidak wajar di zaman pemerintahan SBY. Itu yang bisa diteliti ketahuan. Mengaku bisa menunjukkan berbagai skema kecurangan pada saat pemilu 2009. Kalau memang mau dijalani lebih jauh lagi, menghapus foto di era SBY yang mendorong liberalisasi politik lewat sistem pemilu, daftar terbuka puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, itu terjadi zaman SBY. Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300%. Pasca SBY tidak berkuasa, ya terbukti hal-hal yang sifatnya bebel, kemudian mengempes atau pecah sendiri. Karena cara menggemukkan makan juga coba dengan instan. Tetapi Hasto sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden ke-6 RI SBY mengatakan akan turun gunung untuk membeberkan dugaan adanya upaya skenario untuk menghancurkan pihak oposisi di pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan SBY yang saat Rapimnas Partai Demokrat 2022 di JCC Jakarta Pusat pada Kamis 15 September lalu. SBY awalnya membeberkan adanya tanda-tanda pemilu 2024 akan berlangsung secara tidak jujur dan tidak hadir para kader. Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilu 2024? Saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Dalam video yang juga di akun TikTok Demokrat @sumut berdurasi 1 menit 48 detik. Itu dalam video tersebut SBY juga mengatakan akan ada skenario capres-cawapres hanya akan diikuti oleh 2 pasangan. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti. Yang hanya diinginkan oleh mereka, pasangan capres-cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya,
Demokrat sebagai oposisi katanya jangan harap bisa mengajukan capres-cawapres sendiri. Bersama koalisi tentunya, ujar SBY. Bukannya menginjak-injak hak rakyat, bukan pikiran seperti itu. Batil itu bukan hak mereka. Pemilu adalah rakyat, hak untuk memilih dan dipilih yang berdaulat, juga rakyat. Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan pemilu selama Pilpres, tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu, tutur SBY. Terkait hal tersebut, Ketua DPP Partai P3 Ahmad Baidowi atau mengingatkan helatan pemilu 2024, baik dari tahapan sampai proses, yaitu mengadakan penyelenggaraan pemilu dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu, di mana lanjut KPU dan Bawaslu telah dipilih oleh DPR dan dilantik oleh Presiden Jokowi, di mana Demokrat juga ikut memilih dan menyetujuinya. Penyelenggara pemilu adalah KPU dan Bawaslu. Yang DPR beberapa waktu lalu dan Demokrat juga ikut memilih dong. Nah, kecurangan seperti apa yang dimaksud? Bukankah pemilu ranahnya penyelenggara, kata Awi. Menurut ia, Demokrat harus menyampaikan contohnya kepada masyarakat. Jangan hanya dianggapnya nanti melempar sebuah wacana saja. Meminta para elit parpol di tahun politik seperti sekarang ini harus bisa membaca yang menyejukkan ke hadapan publik. Jangan memberi semua saling curiga dan menimbulkan permusuhan. Sebaiknya tidak membuat narasi yang menyebabkan publik saling curiga. Pemilu itu kan ajang konsolidasi demokrasi yang bisa disambut dengan riang gembira tanpa harus saling curiga yang bisa menimbulkan permusuhan, tukasnya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebutkan pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak pernah melakukan kecurangan pemilu sangat mudah untuk dipatahkan. Apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa selama 10 tahun Demokrat memimpin tidak pernah melakukan kecurangan pemilu mudah sekali dipatahkan, kata Hasto Kristianto. Sehingga Hasto Kristianto, biar kata para pakar pemilu yang kredibel saja yang menilai demokratis tidaknya 10 tahun ketika Partai Demokrat memimpin 2004 sampai 2014. Bukan cuma itu, saksi kunci berbagai kasus korupsi besar pun banyak yang meninggal tidak wajar di zaman pemerintahan SBY. Itu yang bisa diteliti ketahuan. Mengaku bisa menunjukkan berbagai skema kecurangan pada saat pemilu 2009. Kalau memang mau dijalani lebih jauh lagi, menghapus foto di era SBY yang mendorong liberalisasi politik lewat sistem pemilu, daftar terbuka puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, itu terjadi zaman SBY. Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300% pasca SBY tidak berkuasa. Ya, terbukti hal-hal yang sifatnya bebel, kemudian mengempes atau pecah sendiri. Karena cara menggemukkan makan juga coba dengan instan. Tetapi Hasto sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden ke-6 RI SBY mengatakan akan turun gunung untuk membeberkan dugaan adanya upaya skenario untuk menghancurkan pihak oposisi di pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan SBY yang saat Rapimnas Partai Demokrat 2022 di JCC Jakarta Pusat pada Kamis 15 September lalu. SBY awalnya membeberkan adanya tanda-tanda pemilu 2024 akan berlangsung secara tidak jujur dan tidak hadir para kader. Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilu 2024? Saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Dalam video yang juga di akun TikTok Demokrat @sumut berdurasi 1 menit 48 detik. Itu dalam video tersebut SBY juga mengatakan akan ada skenario capres-cawapres hanya akan diikuti oleh 2 pasangan. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti. Yang hanya diinginkan oleh mereka, pasangan capres-cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya, Demokrat sebagai Indonesia tanah air beta pusaka
di nan jaya.